Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk sama-sama berkumpul di majlis ilmu ini, yang mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan menggolongkan kita menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi ahli Quran, ahlullah wa khasatuh. Masih kita bersama tafsir ringkas Juz Amma, Juz 30, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan memasuki Quran surat Al-Adiyat, yang diartikan dengan kuda perang yang berlari kencang. Ataupun nanti ada khilaf sahabat tentang pengertian ini. Surat Al-Adiyat adalah surat yang ke-10, merupakan golongan surat Makkiyah, walaupun nanti ada khilaf, yang ayatnya berjumlah 11 ayat yang diturunkan setelah surat Al-Asr. Sebelum kita masuk ke tafsir daripada surat Al-Adiyat ini, kita baca surat Al-Adiyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به جمعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Surat Al-Adiyat. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang, dhabha dengan terengah-engah. Fal muriyati qadha, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Fa'atharna bihi naqa, maka ia menerbangkan debu. Fawasatna bihi jama'a, dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya.
wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur? Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Fahussila ma fis sudur, dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Inna rabbahum bihim yauma idzin lakhabir. Dan sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu lakhabir, maha mengetahui keadaan mereka. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umum isi daripada surat Al-Adiyat ini menerangkan tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang ingkar dan sangat mencintai harta benda mereka. Dan bahwa mereka di akhirat nanti akan mendapatkan balasan yang setimpal ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam kubur mereka, dan juga di kala itu isi dada mereka, amalan-amalan mereka ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Adiyat, surat yang sebelumnya, surat Al-Adiyat surat yang 100. Surat yang sebelumnya adalah surat Al-Zalzalah. Ada hubungan yang erat disebutkan oleh ulama berkenaan dengan surat yang sebelumnya, yaitu surat Zalzalah itu berisi pesan bahwa kebaikan maupun keburukan yang sedikit di akhir surat itu akan mendapatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dan surat Al-Adiyat ini, surat yang datang setelahnya, menjelaskan khusus tentang kecenderungan orang melakukan keburukan, yaitu cinta yang berlebih kepada harta yang menyebabkan dia lalai kepada negeri akhirat, yang mana perbuatannya itu akan dipertanggungjawabkan, baik yang buruk ataupun yang baik, walaupun amalan itu kecil di pandangan mereka. Sedangkan hubungan surat Al-Adiyat dengan surat setelahnya, yaitu surat Al-Qari'ah, bahwasanya surat Al-Adiyat itu ditutup dengan penyebutan hari kiamat. Surat Al-Qari'ah seluruhnya menjelaskan tentang hari kiamat. Subhanallah. Ada hubungan yang erat antara surat dengan yang sebelumnya ataupun dengan yang setelahnya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Adiyat adalah surat yang luar biasa, memberi gambaran kepada kita sekalian akan pentingnya untuk mengetahui hakikat daripada dunia ini. Bahwasanya dunia ini adalah tempat beramal, dan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah amanah dan titipan untuk kita gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah, bukanlah menjadi tujuan yang sehingga ditumpuk-tumpuk dan akan ditinggalkan ketika ia mati dan akan diperebutkan harta itu kepada ahli waris. Sedangkan dia tidak mendapatkan apa-apa ketika dia tidak menggunakan harta itu digunakan untuk kegiatan yang bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perbedaan ulama tentang surat ini, apakah dia itu Makkiyah ataupun Madaniyah. Kalau kita lihat dari topik pembahasan dari surat Al-Adiyat ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan membuka seluruh rahasia dalam hati di hari kiamat, dan cerita-cerita tentang kiamat, iman kepada hari akhir, itu ciri-ciri daripada surat Makkiyah. Makanya sebagian ulama yang melihat taufik dari pembahasan surat Al-Adiyat menggolongkan
Surat ini adalah surat Makkiyah. Namun sebagian yang lain mengatakan bahwasanya ini surat Madaniyah. Karena apa? Karena di depan ayat Allah sebutkan wal adiyati dhabha, yaitu kuda perang yang berlari kencang terengah-engah, dan peperangan tidaklah terjadi kecuali setelah hijrahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Dan perang yang pertama adalah perang Badar setelah hijrahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Itulah perbedaan sebagian ulama tentang surat ini. Surat Al-Adiyat, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tentang keburukan harta yang tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik harta yang Allah titipkan berupa kuda, misalnya kendaraan, ataupun hal-hal yang lainnya yang tidak disyukuri. Maksud mensyukuri adalah menggunakan harta itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak digunakan untuk itu, maka ini tercela, dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya akan dibongkar apa yang ia sembunyikan di dalam hati di hari yang tidak ada bermanfaat harta dan anak-anak. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke tafsir ringkas tentang surat Al-Adiyat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang pertama, wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Wal 'adiyat itu diambil dari kata al-adu dalam bahasa Arab, yang artinya berlari dengan cepat. Sementara wal 'adiyati dhabha adalah suara yang keluar dari seekor kuda yang terengah-engah ketika berlari. Ketika berlari kencang, ada suara yang keluar dari kuda, itulah dhabha. Jadi secara bahasa maknanya adalah demi yang berlari dengan cepat sambil terengah-engah. Di sana tidak disebutkan tentang mausufnya, tentang yang disifatinya. Siapa yang terengah-engah ini? Tidak disebutkan. Siapa yang terengah-engah? Tetapi disebutkan tentang sifat-sifatnya, yaitu berlari kencang dengan terengah-engah. Dengan demikian, ayat ini terjadi perselisihan pendapat oleh para ulama, khususnya adalah para sahabat Nabi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berpendapat bahwasanya al-adiyat dhabha, yaitu yang berlari cepat sambil terengah-engah, itu adalah kuda. Karena memang kuda itu larinya cepat dan terengah-engah, apalagi nanti disebutkan setelah ayat ini, yaitu masuk di dalam peperangan. Ini adalah pendapat jumhur ahli tafsir yang mengamati ayat-ayat seterusnya, yang setelahnya, setelah ayat ini, yang berkaitan dengan sifat-sifat kuda, seperti memercikan api, menyerang di waktu pagi, dan juga berbagai debu. Ini adalah sifat-sifat kuda yang ada di medan peperangan yang digunakan oleh orang yang berperang. Sementara pendapat yang kedua menyebutkan bahwasanya maksud al-adiyat ini adalah unta, bukanlah kuda. Ini pendapatnya Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, yaitu unta yang berlari kencang untuk mengangkut para jemaah haji. Unta yang berlari kencang yang digunakan untuk mengangkut jemaah haji. Ini disebutkan di tafsir Al-Baghawi dan juga Al-Muharrar Al-Wajiz dan juga Al-Fathul Bari dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan perselisihan ini itu banyak terjadi ya dalam tafsir, dan disebutkan para ulama bahwasanya perselisihan atau khilaf itu ada dua, khilaf tamat, khilaf tanawu. Khilaf tamat itu yang tidak mungkin disatukan, saling bertentangan. Tapi kalau khilaf at-tanawu itu yang perselisihan yang bervariasi, yang tidak saling berkontradiksi atau bertentangan. Jadi semuanya bisa mungkin digunakan di dalam menafsirkan ayat ini.
Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Atiyah, beliau menganggap kedua tafsiran tersebut, tafsiran Adiyat, baik ditafsirkan kuda atau tafsiran onta, kedua-duanya bisa ditafsirkan dengan dua hal tadi, baik kuda ataupun onta. Kemudian Allah lanjutkan di ayat yang kedua, fal buriyati qadha, dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kakinya. Tentunya ini arti dari penafsir yang menafsirkan bahwasanya ayat ini berkenaan dengan kuda. Merajihkan tafsirnya Ibnu Abbas. Fal buriyati qadha. Jadi seekor kuda yang berlari cepat, dan kita ketahui kuda itu di bawahnya ada kayak sepatu ya, sepatu kuda. Kuku-kukunya itu mengenai batu. Yang dengan kecepatan larinya itu memercikan api-api. Dan efek itu, percikan api itu tidak muncul kecuali pada kuda. Tentunya ini pendapatnya Ibnu Abbas. Yang menguatkan pendapat Ibnu Abbas. Sementara Abdullah bin Mas'ud dan juga Ali bin Abi Thalib yang mengartikan bahwasanya itu tafsirannya adalah onta, yaitu onta yang berjalan cepat. Dan onta yang berjalan cepat justru akan melontar batu atau berkerikil yang saling berbenturan dan menimbulkan percikan api. Jadi bukan kaki ontanya, tapi batu-batu yang terlempar karena lari dari onta itu, itulah yang menimbulkan percikan api. Tentunya ini pendapat Ibnu Mas'ud dan juga Ali bin Abi Thalib. Ayat yang ketiga dilanjutkan, fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Jadi waktu pagi adalah memang waktu yang tepat untuk menyerang. Karena apa? Di saat itu musuh dalam lalai dan tidak siap. Bahkan ada yang masih tidur. Jadinya mereka tidak punya kesempatan untuk menyusun barisan untuk persiapan perang. Belum memakai pakaiannya dan segala macamnya. Penyerangan di waktu pagi adalah penyerangan yang sangat bagus untuk strategi berperang. Apalagi kalau penyerangan itu dengan pasukan berkuda. Dan ini adalah strategi yang sangat bermanfaat di dalam berperangan. Tentunya di dalam tafsir Ali bin Abi Thalib yang menafsirkan bahwasanya onta dan tafsir Ibnu Mas'ud, jadi maksud ayat ini adalah onta yang berjalan di waktu pagi dari Musdalifah, musim haji, menuju Mina pada pagi hari. Karena di Musdalifah jemaah haji itu bermalam. Ketika setelah dari Arafah menuju Musdalifah bermalam, paginya mereka menuju Mina. Dan hal ini dilakukan oleh orang yang sedang melakukan ibadah haji yang keluar dari Musdalifah pada waktu pagi menuju Mina setelah sholat subuh, yang mana mereka itu berdiam di Masy'aril Haram yang ada di Musdalifah. Ya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari mulai menguning, lalu berjalan menuju Mina. Allah sebutkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 198, fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Dan apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, yaitu di Musdalifah sebelum berangkat ke Mina. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ayat yang keempat. Fa'atharna bihi naq'a, sehingga menerbangkan debu. Jadi kuda-kuda yang masuk ke dalam medan peperangan dengan gerakan yang sangat cepat menyebabkan debu-debu berterbangan. Ada medan peperangan yang penuh dengan debu ya, dengan banyaknya kuda, karena sangat cepatnya dia berlari, debu-debu itu berterbangan. Begitu juga tafsir yang kedua yang mengatakan dengan onta, maksudnya onta-onta yang gerakannya itu menimbulkan debu-debu yang berterbangan karena sakit banyak onta yang ada di
di Musdalifah yang menuju Mina. Fawasatna bihi jam'a. Lalu menyerbuh ke tengah-tengah kumpulan musuh. Jadi kuda tersebut mengantarkan pasukan yang sedang berperang itu masuk ke tengah-tengah barisan musuh, bertempur dengan mereka. Sementara yang menafsirkan dengan onta, tafsirnya Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud, itu onta yang masuk ke tengah-tengah Jab'un atau Jab'u, yang wasat Nabi Jab'a diartikan adalah Jab'a adalah nama lain adalah dari Musdalifah, yaitu tempat orang-orang yang berkumpul. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa waqaftu hahuna, dan aku wukuf pula di sini di Musdalifah, wa Jab'un kulluha mauqif. Dan Jab'u itu Musdalifah seluruhnya adalah tempat wukuf, tempat mereka berdiri. Jadi ayat-ayat ini berkaitan dengan sifat-sifat kuda perang. Yang mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sifat-sifat tersebut. Dengan pendapat Ibnu Abbas ya, menekankan bahwa manusia itu seharusnya bersifat seperti kuda yang menurut apa perkataan majikannya, karena dia telah diberikan nikmat oleh majikannya, yang seharusnya rela untuk mengabdi, bahkan untuk menuju ke tempat yang penuh bahaya seperti medan peperangan pun seharusnya harus mau. Itulah sifat kuda yang menurut kepada majikannya. Dan seharusnya manusia pun harus seperti itu harusnya. Seperti kuda yang harus menurut terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang hamba yang beribadah dan melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, seolah-olah seperti itu kiasannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh manusia? Allah sebutkan di ayat 6, kebalikannya. Innal insana li rabbih lakanud. Dan sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan dia nikmat, tetapi dia malah kanud, tidak bersyukur, mengingkari nikmat itu dengan menggunakannya kepada hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhai. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian ulama seperti yang disebutkan tadi menjelaskan sumpah-sumpah Allah di dalam menyifati kuda tadi itu dengan sifat manusia yang ingkar di ayat ini. Sebenarnya Allah itu menginginkan manusia itu memperhatikan keadaan kuda yang memiliki sifat taat ketika diberi kenikmatan oleh majikannya, ketika diberi makan, diberi tempat yang baik, dirawat, diberi minum, harusnya dia patuh dengan Tuhan. Bahkan ketika misal disuruh ke medan peperangan yang membahayakan dirinya, haruslah nurut. Yang mana disifati kuda tersebut berani menembus ke tengah-tengah musuh saat bertempur. Dan berusaha untuk mendapatkan atau membantu tuannya untuk meraih kemenangan. Tetapi manusia di ayat ini lakanud, malah ingkar. Nah ini suatu yang bertolak belakang, harusnya jangan seperti itu. Bahkan manusia itu ingkar dan kufur pada Allah Subhanahu wa taala ketika diberi berbagai kenikmatan. Al-kanud, innal insana li rabbih lakanud. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyebutkan al-kanud adalah huwa al-kufur alladhi ya'uddu al-masa'ib wa yansa ni'am rabbih. Adalah orang-orang yang menghitung atau mengingat-ingat musibah dan melupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Melupakan kenikmatan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad berkata,
Bahwasanya al-kadud itu maknanya alladzi asathul khaslatu al-wahidatu bil isaah al-khisal al-katsirah bil ihsan. Al-kadud adalah satu sikap buruk saja ketika menimpa dia menjadikannya lupa seluruh kebaikan orang yang telah berbuat baik padanya. Sedangkan kebalikannya dari al-kadud adalah asyakur. Asyakur, orang bersyukur adalah alladzi asathul khaslatul wahidah bil ihsan al-khisal al-katsirah bil isaah. Yaitu orang yang satu kebaikan ketika menimpanya, ketika mendapatinya, membuatnya lupa dengan banyak yang keburukan-keburukan yang pernah terjadi. Jadi orang al-kadud adalah orang yang pekerjaannya selalu mengeluh. Ketika sakit seminggu saja misalnya, dia mengeluh. Seolah-olah dia tidak pernah sehat. Padahal sehat bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, berbulan-bulan. Ketika sakit beberapa hari saja Allah berikan rasa sakit. Seolah-olah tidak pernah ada kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-kadud. Ataupun misalnya dari sisi ekonomi misalnya. Sekarang Allah sedang uji dia dengan kesulitan ekonomi. Seolah-olah dia lupa akan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Yang berpuluh-puluh tahun dia berada dalam kebaikan di sisi ekonomi. Itulah al-kadud, orang yang selalu mengeluh dan lupa akan keluasan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang lebih banyak daripada musibah yang sekarang ataupun kemelaratan yang sekarang sedang dia diuji di dalamnya. Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sakit selama 7 tahun. Bahkan sakitnya itu sangat parah. Sampai keluar ulat dari daging. Akan tetapi beliau sabar. Ketika orang-orang berkata, kamu nabi, mintalah kesembuhan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ayub alaihissalam berkata, aqamtu fid na'imi 70 sanah wa aqimu fil bala 7 sinin. Wa hina idzin as'alu faqala anni bassani yadurru wa anta arhamur rahim. Aku telah berada dalam kenikmatan 70 tahun. Sekarang aku berada dalam ujian cuma 7 tahun. Maka sekarang dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkaulah adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Jadi sifat al-kadud adalah sifat yang buruk yang seharusnya kita terhindar darinya. Tetapi innal insana li rabbih lakadud. Kebanyakan manusia itu mempunyai sifat ini al-kadud. Manusia itu ikrar dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ke-7 Allah sebutkan wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia itu menyaksikan keingkaran itu, bahkan mengakuinya. Menyaksikan sifat al-kadud tadi. Para ulama di dalam dhamir wa innahu, sesungguhnya dia, terjadi perbedaan pendapat. Ulama menyebutkan bahwasanya wa indahu, dhamir hu itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maknanya adalah sesungguhnya Allah menyaksikan pikiran tersebut. Jadi Allah menyaksikan sikap mereka yang ikrar, tidak bersyukur, lalai ibadah. Dan ini adalah pendapat mayoritas ahli tafsir. Sementara yang lain menyebutkan bahwasanya wa indahu, yaitu yang menyaksikan adalah manusia itu sendiri. Sehingga kalau diartikan atau domirnya ini kembali kepada manusia, artinya adalah sesungguhnya manusia itu tahu dan menyaksikan sendiri keingkarannya. Jadi kesaksian baik berbentuk ucapan atau perbuatan. Yang mana misalnya ucapan seperti kalimat syukur, kalimat alhamdulillah dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Dan contoh lain misalnya ada orang yang merasa kenikmatan itu datang dari dirinya sendiri.
melupakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang sebenarnya itu menitipkan kenikmatan itu. Ini misalnya terjadi pada Qarun. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan dia banyak harta, malah dia berkata, qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Baik dia ingkar terhadap nikmat itu, atau pengingkaran dengan menyebutkan bahwasanya tidak ada peran Allah di dalam nikmat yang sedang dia berada di dalamnya. Ini sebuah pengingkaran yang tidak dibenarkan, yang tidak seharusnya dia melakukan itu. Jadi seorang muslim ketika Allah Subhanahu wa taala berikan atau amanahkan atau titipkan kepadanya harta atau kenikmatan sehat dan kenikmatan yang lain yang sangat banyak, hendaknya dia tidak menyombongkan diri dan menyadarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menjauhi dengan ini loh saya, ini karena usaha saya, ini karena tidak. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengujimu apakah kau bersyukur atau kufur. Ketika bersyukur, la azidanakum, Allah tambah. Kalau kufur, maka inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dan kenikmatan itu bentuk syukurnya adalah menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lanjutkan di ayat yang ke-8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sifat manusia yang lain adalah, dan sesungguhnya cintanya kepada harta, lihubbil khairi lasyadid, benar-benar itu sangat berlebihan. Jadi al-khair di ayat ini, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, bermakna ada harta. Al-khair dimaknai dengan harta. Karena secara bahasa al-khair itu artinya kebaikan. Tapi di ayat ini maknanya adalah harta. Jadi harta dinamakan kebaikan karena demikianlah sebuah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia agar bisa hidup di dunia ini. Manusia itu menganggap harta adalah kebaikan, dan memang harta adalah bagian dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya. Dan pada hakikatnya ketika harta itu tidak digunakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa menjadi keburukan dan mengantarkan orang yang dititipi harta itu kepada kebinasaan. Ibnu Zaid berkata, "Fasabbahu Allahu khairan." Allah menamakan harta itu dengan khair, li'anna an-nasa yusabbunahu khairan fid dunya wa asa an yakuna khabithan. Karena manusia itu menamakan harta dengan demikian, yaitu dengan kebaikan di dunia. Dan bisa jadi harta itu tersebut keburukan. Jadi tergantung daripada kita menggunakan harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan itu. Bahkan manusia kadang menjadikan harta sebagai barometer dari kemuliaan seorang. Jadi ketika orang yang Allah amanahi dengan harta banyak, kaya raya, keumumannya dia akan dihormati. Dia tidak terhina di sisi manusia. Kesannya seperti itu. Tapi subhanallah, agama ini memandang kemuliaan tidak dengan harta, tidak dengan kecantikan atau kegantengan ataupun kedudukan, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang bertakwa, dialah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penamaan harta dengan khair disebutkan juga di surat Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut ittaraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seorang di antara kamu, jika meninggalkan khairan, meninggalkan harta. Dan yang berwasiat
untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ini bahwa manusia itu sangat mencintai harta. Dan begitulah sifat dasar manusia. Dan tidak mengapa mencintai harta asal tidak berlebihan yang menyebabkan dia menjadi kikir, menjadi pelit, menjadi medit, tidak mau berbagi dengan saudaranya. Tidak membiarkan amanat ini dirasakan juga untuk karib kerabatnya. Bahkan kadang digunakan untuk memutus silaturahmi, untuk sombong, untuk berfoya-foya, pamer dan segala macam. Inilah yang tidak dikenankan. Tapi ketika digunakan untuk yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, maka itu jadi sebuah kebaikan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ta'isa abdu dinar, celakalah hamba dinar, wa abdu dirham, celaka juga hamba dirham, wa abdul khamisah, celaka juga hamba khamisah, yaitu kain yang halus dan bahan. In utiya radiyah, jika diberi ia senang, wa in lam yu'ta sakhita, tapi jika tidak diberi ia marah. Dan mungkin seorang itu hidup di dunia ini tanpa harta. Dan manusia pun harus melewati dunia ini sebelum menuju akhirat. Walaupun tanpa harta, seorang bisa hidup. Dan berapa banyak orang yang miskin, dan jumlahnya lebih banyak daripada orang yang berharta, dan dia bisa hidup di dunia ini. Dan dia bisa mendapatkan kebahagiaan ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kebahagiaan yang hakiki adalah di sana nanti. Dengan amal kebaikan dunia ini yang akan dia petik nanti di akhirat kelak. Dan ayat ini menunjukkan kepada kita tentang orang-orang yang tujuannya adalah harta, puncak cita-citanya adalah mengumpulkan pundi-pundi uang, mereka lah yang akan rugi di dunia sebelum rugi yang hakiki di akhirat kelak. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat At-Tirmidzi berikan kita doa, mengajarkan kita doa, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini sebagai akbar hammina, jadi puncak daripada cita-cita kami. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama yang lain menafsirkan bahasanya maksud ayat ini adalah manusia itu sangat bakhil disebabkan kecintaannya kepada hartanya. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat Al-Fajr, kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Sekali-kali tidak. Bahkan kamu itu tidak memuliakan, tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan antara halal dan haram. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Jadi kecintaan kepada harta yang sangat besar menjadikan orang menjadi bakhil kepada orang lain. Dan yang lebih menyedihkan lagi, dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Dia punya harta, tapi dia tersiksa. Tidak bisa menikmati harta itu. Untuk sedekah terhadap dirinya sendiri saja. Makan enak, ataupun kendaraannya bagus, pakaian yang bagus. Dia tidak berikan. Dia simpan harta itu, sampai dirinya sendiri aja sengsara akan kebakhilannya. Oleh karena ya, orang-orang menyebutkan bahwasanya sebuah kata-kata hikmah, peganglah harta itu di tangan. Dan jangan dengan masukkan harta
ke dalam hatimu. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang 9 Allah sebutkan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka tidaklah dia mengetahui apabila apa yang ada di dalam kubur itu dikeluarkan. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan maf'ul bih, yaitu objek. Objek dari ya'lamu, afala ya'lamu. Maka tidaklah kamu mengetahui apa yang di dalam kubur apabila apa yang ada di dalam kubur itu dikeluarkan. Apa itu yang di dalam kubur? Umum ini, ya kan? Ketika maf'ul bih atau objek itu tidak disebutkan, maka ini berarti umum. Jadi Allah akan bongkar apa yang ada dalam kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, maka tidaklah kita mengetahui apabila apa yang di dalam kubur itu dikeluarkan. Jadi Allah akan bongkar yang dulunya dia sangat takut aibnya itu atau apa yang ia sembunyikan itu diketahui oleh orang. Baik bongkar tentang kebakhilannya, bongkar pengingkarannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatannya. Dia akan mengetahuinya di dalam kubur ketika dalam barzakh. Dan akan dia ketahui dengan jelas ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dia di hari akhirat. Ya, apakah ia tidak mengetahui segala perkara yang Allah bongkar pada hari kiamat? Yang di dunia ini dia takut aibnya diketahui oleh orang lain. Tapi nanti semuanya akan ia ketahui dengan sebenar-benarnya dan Allah akan bongkar semuanya. Baik itu kebakhilannya, baik pengingkarannya, baik kemaksiatannya, baik hal-hal yang tidak ia ingin orang lain ketahui. Allah akan bongkar. Jadi semuanya Allah Subhanahu wa taala bongkar dan beritahu dia akan amalan-amalan yang tidak ingin ia diketahui oleh orang lain. Kemudian Allah lanjutkan di ayat ke-10, wa hussila ma fis sudur. Dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Jadi pada hari akhir nanti semua rahasia yang ada di dalam hati seorang, di dalam dada dan hati seorang akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuka. Sebagai contoh misalnya orang yang beriman kepada hari akhir, dia akan berusaha menjauhi sifat pelit. Sifat kecintaan kepada harta yang berlebih sehingga menyebabkan kebakhilan. Rasulullah SAW bersabda, "Wala yajtabi'u syuh wal iman fi qalbi 'abdin abadan." Tidak akan berkumpul sifat kikir dan keimanan dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Jadi orang pelit itu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyebutkan di sini, sifat kikir tidak ada di orang yang beriman. Di orang yang beriman, dia sangat dermawan. Dermawan dalam artian tidak mesti memberikan banyak ya, tidak jumlah, bukan jumlah ya. Tapi dia mau berbagi gitu. Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan. Walaupun tidak banyak, tapi dia mau berbagi. Itulah sifat orang yang beriman. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala masalah dia mempunyai sifat pelit, maka dia akan mencoba memerangi sifat itu. Melatih dirinya untuk berinfak, melatih dirinya untuk memerangi sifat jelek yang ada pada dirinya. Misalnya ketika dia ditimpa penyakit pelit itu dan dia tahu apa yang ia keluarkan, itulah harta dia yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelamatkan dirinya di hari akhirat nanti. Rasulullah SAW ketika menyuruh istri-istrinya untuk membagikan daging kambing kepada orang lain yang baru disembelih, setelah daging kambing itu dibagikan, Nabi bertanya kepada istrinya yang bernama Aisyah, "Ma baqiya minha?" Wahai Aisyah, bagian mana dari kambing tersebut yang masih tersisa? Aisyah berkata, "Ma baqiya minha illa katifuha."
Tidak ada yang tersisa kecuali hanya bagian pundak dari kambing. Nah, Aisyah memandang yang tersisa yang sekarang ada di hadapannya. Masya Allah. Kemudian Rasulullah membalikkan cara berpikir Aisyah tadi dengan bersabda, baqiya kulluha ghaira katifiha. Seluruh kambing itu tersisa kecuali pundaknya yang tersisa di dunia. Jadi seluruh kambing itu tersisa dan amalan yang terima di sisi Allah Subhanahu wa taala dititipkan di sana di akhirat sana. Tabungannya di akhirat itu dia yang tersisa yang akan dia nikmati. Sementara katifuha, pundaknya itu yang ada di hadapannya itu tidak akan ikut ke akhirat kelak karena dia makan di dunia ini. Tidak disedekahkan. Jadi yang disedekahkan itulah yang tersisa, harta yang sebenarnya bagi orang yang bersedekah. Jadi hadis ini memperlihatkan bahwa harta yang disumbangkan itulah yang tersisa di akhirat kelak, dan ini adalah cara berpikir seorang muslim terhadap harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan. Jadi harta yang disumbangkan, harta yang diinfakkan itulah yang tersisa dan tidak akan hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara harta yang masih di dia bisa jadi itu jadi rezeki dia, bisa juga jadi rezeki ahli warisnya. Baik dari pakaian ataupun uang ataupun kendaraan, bisa jadi bukan punya dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang hari kiamat kelak bahwasanya manusia itu yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhban. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat itu dalam keadaan hufatan, tidak pakai alas kaki, jakar, uratan, telanjang bulat, tidak dikhitan dan tidak membawa apa-apa. Jadi di akhir kelak harta itu hilang semuanya. Tidak mengikutinya. Kosong. Dia seperti orang yang baru lahir. Yang akan bersamanya adalah harta yang telah ia infakkan di dunia ini, itulah yang akan bersamanya nanti di akhir kelak. Para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya hendaknya manusia itu tidak terperdaya oleh dunia ini dengan mengumpulkan harta sehingga dia lalai akan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan tentang kewajiban terhadap harta itu. Kemudian ayat terakhir Allah sebutkan inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka pada hari itu la khabir. Maha teliti terhadap keadaan mereka. Kata khabir dalam bahasa Arab itu lebih spesifik daripada kata alim. Ya maknanya lebih umum. Jadi khabir maknanya mengetahui, tapi mengetahui dengan detil. Oleh karenanya ada beberapa ayat yang menggunakan vocabulary khabir. Misalnya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 271 Allah sebutkan iktubus sadaqati fani'ibbahi wa iktukfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum bi sayyi'atikum wallahu bima ta'malun khabir. Dan jika kamu mendapatkan sedekah-sedekahmu itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikan kepada orang fakir itu lebih baik bagimu. Dan Allah menghapus sebagian kesalahanmu dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Di ayat yang lain Allah sebutkan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah kepada para laki yang beriman agar mereka menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi lafaz khabir itu lebih khusus, lebih detail. Bahkan pandangan mata yang melirik pun, pandangan melirik yang seolah-olah itu tidak diketahui oleh orang lain, Allah Subhanahu wa taala itu mengetahuinya. Allah mengetahui perbuatan mereka. Sekecil apapun, Allah hitung dengan detil. Allah hisab dengan detil apa yang telah mereka kerjakan. Oleh karenanya, di ayat ini Allah sebutkan,
inna rabbahu bihim yawma idzin khabir. Dan di hari kiamat nanti Allah itu dengan detail, baik itu kebaikan ataupun keburukan yang kita lakukan di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala buka dan bongkar semuanya. Dan Allah akan memperlihatkan semua itu kepada hambanya pada hari kiamat kelak dengan sedetil-detilnya. Subhanallah, ini sebuah peringatan yang mengerikan untuk kita sekalian, agar kita benar-benar harus mulai sadar. Dan surat ini menyadari kita, memberi kesadaran kepada kita akan pentingnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan untuk kebaikan diri kita di akhirat kelak. Menggunakannya untuk yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, untuk yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Karena kita menginginkan apa yang Allah titipkan ini menyelamatkan kita di akhirat kelak dan bukan menjadikan bumerang yang berbesar daripada siksa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan surat ini memberi kesadaran kepada kita akan pentingnya bersikap secara islami terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan, agar kita selamat di dunia dan juga selamat di hari yang Allah Subhanahu wa taala membongkar semua amalan-amalan yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan yang sedikit ini, surat Al-Adiyat ini, membawa kita kepada hal yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, sehingga kita menyadari akan keadaan dunia ini dan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik dalam memandang dunia yang kita sekarang sedang berada di dalamnya. Inilah yang bisa kami sampaikan tentang tafsir singkat surat Al-Adiyat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi ikhwan sekalian. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu datangnya dari kami pribadi. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.